Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bagas Pratama Oktavianto, NIM 122119. Kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama kelas D. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mikdam melalui Google Classroom. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Hakim harus mampu memproses perkara dengan adil dan profesional, serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Yang pertama, memahami dan menguasai hukum acara peradilan agama. Hakim harus memahami dan menguasai hukum acara peradilan agama, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Hukum acara peradilan agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara persidangan di pengadilan agama. Yang kedua, hakim harus mampu menerapkan hukum acara peradilan agama secara tepat dan benar dalam setiap proses persidangan, melakukan pemeriksaan perkara secara objektif dan imparsial. Hakim harus melakukan pemeriksaan perkara secara objektif dan imparsial. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam persidangan. Hakim harus bersikap adil dan tidak berpihak dalam memberikan putusan. Melindungi hak-hak para pihak. Hakim harus melindungi hak-hak para pihak dalam persidangan. Hakim harus memastikan bahwa para pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumentasi mereka. Hakim juga harus memastikan bahwa para pihak mendapatkan keadilan dalam putusan yang diberikan, melaksanakan sidang dengan tertib dan lancar. Hakim harus melaksanakan sidang dengan tertib dan lancar. Hakim harus mampu mengendalikan persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim juga harus mampu menjaga suasana persidangan agar tetap kondusif. Membuat putusan yang adil dan tepat. Hakim harus membuat putusan yang adil dan tepat. Putusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan didukung oleh argumentasi yang kuat. Putusan hakim juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, hakim juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, hakim harus bersikap sopan dan santun kepada para pihak yang hadir di dalam persidangan. Yang kedua, hakim juga harus bersikap bijaksana dan arif dalam memberikan putusan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketiga, hakim dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan di pengadilan agama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama? Baik, hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki beberapa perbedaan spesifik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kewenangan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama meliputi yang pertama, perkara perdata yang di dalamnya menyangkut masalah-masalah agama Islam seperti waris, wakaf, hibah, zakat, infak, dan sedekah dan keluarga. Perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata yang menurut hukum Islam harus diselesaikan di pengadilan agama. Asas-asas hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu yang pertama, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, asas peradilan yang terbuka untuk umum, asas peradilan yang dilakukan dengan sewajarnya, namun terdapat beberapa asas khususnya yang hanya berlaku di pengadilan agama, yaitu asas musyawarah, asas keadilan dan kepatutan, asas kehati-hatian. Bentuk gugatan-gugatan di pengadilan negeri dapat berbentuk tertulis atau lisan, sedangkan gugatan di pengadilan agama harus berbentuk tertulis. Gugatan tertulis di pengadilan agama harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut: nama, alamat dan pekerjaan para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, dasar hukum gugatan, tuntutan para pihak, sidang pembuktian, pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama.
yaitu dimulai dengan pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari para pihak. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam sidang pembuktian, di antara lain di pengadilan negeri hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dan ahli. Di pengadilan agama hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi, ahli, dan saksi ahli. Putusan di pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan didukung oleh argumentasi yang kuat. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam putusan, di antara lain di pengadilan negeri putusan harus menyebut nama dan alamat para pihak. Yang kedua, di pengadilan agama putusan harus menyebut nama dan alamat para pihak serta agama para pihak. Secara umum, hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki kesamaan. Namun terdapat beberapa perbedaan spesifik yang perlu diperhatikan. Perbedaan tersebut didasarkan pada kewenangan, asas-asas, bentuk gugatan, sidang pembuktian, dan putusan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan peradilan agama di masa yang akan datang? Harapan saya terhadap hukum acara perdata dan peradilan agama di masa yang akan datang adalah hukum acara perdata dan peradilan agama harus lebih adil dan transparan. Hukum acara perdata dan peradilan agama harus lebih cepat dan efisien. Hukum acara perdata dan peradilan agama harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas. Hakim dan panitera melakukan reformasi hukum acara perdata dan peradilan agama, meningkatkan sosialisasi hukum acara perdata dan peradilan agama. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat dan lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.